Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, asatidzah dan santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan masih pada bab sabar. Dan kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-30. Kita bacakan hadisnya. An Abi Zaid Usamah bin Zaid ibn Harithah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan maula ini memiliki beberapa makna. Maula terkadang disebut sebagai atau diartikan sebagai al-malik, raja, tuan atau pemilik budak, disebut sebagai maula. Di sisi lain juga disebut sebagai an-nasir. Maula artinya an-nasir, yaitu penolong. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maula kita, yaitu penolong kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Dan maula dimaknai juga al-qarib, yang artinya sahabat dekat. Dan maula juga dimaknai sebagai al-mu'taq, yaitu seorang budak yang dimerdekakan. Dan dalam hadis ini yang dimaksud dengan maula Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-mu'taq, seorang budak yang dimerdekakan. Ya. Wa hibbihi wa ibni hibbihi, yang mana Usamah ibn Zaid ibn Harithah adalah hibbun Nabi, orang yang dicintai dan disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ibnu hibbihi, dan anak dari orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya tadi? Usamah bin Zaid bin Harithah. Ayah dari Usamah siapa namanya? Zaid bin Harithah. Dulunya adalah seorang budak, kemudian dihadiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Khadijah. Jadi Khadijah memiliki budak yang bernama Zaid bin Harithah, kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak di masa silam ini adalah manusia yang dianggap seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Dulu masih ada perbudakan, namun zaman sekarang tidak ada yang namanya budak. Dahulu ada. Jadi dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dirinya ini bisa diperjualbelikan, bisa diberikan kepada siapapun yang diinginkan. Itu namanya budak. Jadi manusia yang dianggap barang. Tatkala ia punya harta, maka harta tersebut harus diserahkan kepada pemiliknya. Itu yang namanya budak. Jadi dulunya Zaid bin Harithah adalah seorang budak. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah menjadi orang yang dicintai dan disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia disebut sebagai maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Zaid bin Harithah punya anak. Siapa nama anaknya? Usamah. Jadi anak dan bapaknya
Anaknya yang bernama Usamah, kemudian bapaknya bernama Zaid. Kedua-duanya merupakan orang yang dicintai dan disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam hadis ini Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Dia adalah orang tersayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak dari orang yang disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa putri di antara putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menyampaikan berita kepada beliau. Apa beritanya? Dia mengatakan, inna bani qad ihtudir fashhadna. Sesungguhnya putraku menghadapi sakratul maut. Dan telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bersama Ustadz Ahmad Zainuddin hafizahullah ta'ala bahwa sakratul maut, tatkala seorang hamba ingin meninggal dunia, dipisahkan ruh dari jasadnya, maka dia pasti akan merasakan apa? Sakit. Jadi dikisahkan bahwa putra orang ini hendak meninggal dunia, sudah berada pada sakratul maut. Maka dia mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjenguknya, untuk datang, ya, untuk datang. Maka faarsala fayuqri'us salam wa yaqul. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus orang yang tadi diutus kembali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salam dan bersabda, Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah. Apa saja yang Allah ambil dan apa saja yang Allah berikan, semuanya adalah milik Allah, dan segala sesuatu sudah diberikan ketetapan tertentu di sisi Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu hendaknya dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini ucapan yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sembari dia menitipkan salam kepada utusan yang telah diutus kepada beliau. Dan inilah inti daripada pendalilan bahwa seorang hamba tatkala mendapatkan musibah, kita sepakat musibah yang sudah didapatkan, apa saja yang sudah terjadi, bisa tidak ditarik kembali. Benda yang mungkin sudah lenyap, bisa tidak diwujudkan kembali. Sulit. Maka tidak ada pilihan lain bagi orang yang beriman kecuali bersabar. Maka Nabi SAW mengatakan, faltasbir wal tahtasib, hendaknya bersabar dan harapkanlah pahala darinya, dari dibalik kesabaran tersebut. Dan dari ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, diperbolehkan mengundang orang yang memiliki keutamaan untuk menjenguk orang yang sedang sakratul maut, dengan tujuan mendapatkan doa orang soleh. Misalkan ada seseorang yang memiliki kerabatnya sudah sakratul maut, seperti yang digambarkan oleh yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad kemarin, bagaimana gambaran orang sedang sakratul maut, sebagaimana riwayat yang telah beliau bawakan, begitu sakitnya. Jadi diperbolehkan kita mengundang orang-orang soleh datang dengan tujuan ia mendoakan kebaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk memberikan doa-doa kebaikan kepada orang yang sudah sakratul maut. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, dianjurkan untuk takziah. Apa itu takziah? Mengunjungi keluarga orang yang meninggal dunia dengan tujuan untuk memberikan dukungan, memberikan doa kepada mereka-mereka yang ditinggalkan, yang mana mereka pastilah bersedih. Namun dengan adanya dukungan-dukungan dari orang-orang sekitar, ini yang membuat mereka lebih kuat dan sabar atas ujian yang dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, berkaitan faidahnya adalah tentang doa ketika takziah. Apakah ada doa-doa khusus? Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa tidak ada doa-doa khusus tatkala kita bertakziah, mengunjungi keluarga yang sudah meninggal dunia. Tidak ada doa-doa khusus.
Sebagaimana yang ditemukan dalam beberapa riwayat, Nabi SAW terkadang mendoakan dengan ucapan tertentu, namun di riwayat lain mendoakan dengan ucapan yang lainnya. Seperti dalam hadis ini, doa yang diucapkan oleh Nabi atau ucapan yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah tadi, wa inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Sungguhnya segala sesuatu apa yang Allah berikan, apa yang Allah ambil itu semua milik Allah. Dan segala sesuatunya telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya sabar dan rahilah pahala. Ini mungkin di antara ucapan yang kita ucapkan tatkala kita bertakziah. Atau dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga ditemukan mengucapkan, a'azamallahu ajrak wa ahsana azak wa ghafara limayyitik. Artinya, semoga Allah memperbesar pahalamu dan kamu bisa berkabung dengan baik serta mayat atau yang meninggal dunia mendapatkan ampunan dari Allah Jalla wa'ala, atau yang semisalnya. Dalam arti tidak ada doa khusus. Jika seandainya tidak hafal, maka kita bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Banjarmasin atau bahasa Dayak. Namun tujuannya adalah mendoakan kebaikan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Faidah yang berikutnya dari potongan hadis di atas, bahwa di antara kalimat yang menenangkan hati tatkala mendapatkan musibah adalah kalimat istirja. Apa itu istirja? Bagaimana kalimatnya? Mukhlas, Mata'arif, Rafi Ordana, Rafif, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah hafal kan kalimatnya? Nah, itu yang disebut dengan kalimat istirja. Ini adalah kalimat yang sangat menenangkan hati tatkala kita mendapatkan ujian cobaan apapun. Misalnya ada yang tidak naik kelas. Ada yang mau? Nggak ada ya. Insya Allah semuanya dimudahkan. Ada yang dapat nilai 0. Jadi apapun musibah yang didapatkan, yang kalimat yang membuat hati tenang, nyaman, itu adalah kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa demikian? Karena dengan kalimat ini kita sadar bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Kapanpun, dimanapun Allah berhak mengambil kembali apa yang sudah atau apa yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Apa yang kita miliki, apa yang kita pegang pada saat ini, pada dasarnya semuanya adalah milik Allah. Sehingga Allah berhak untuk mengambilnya kapanpun, dimanapun, walaupun tanpa seizin kita. Maka tatkala kita mendapatkan musibah apapun itu yang mungkin menyakitkan hati, menyedihkan hati, maka tatkala kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pada saat itu hati kita tenang, menerima apa yang telah Allah tetapkan, ya. Apalagi di balik kalimat ini terdapat keutamaan yang amat luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibah fayaqul ma amarahullah." Tidaklah seorang muslim mengalami musibah, mendapati musibah, kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, yaitu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian mengucapkan doa. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Yang artinya, ya Allah, berikanlah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik. Tatkala dia mengucapkan kalimat istirja, kemudian mengucapkan doa tadi, apa yang ia dapatkan, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan ganti untuknya yang lebih baik. Bisa jadi ganti tatkala hidup di dunia. Jika tidak ada, maka pasti ia akan mendapatkan gantinya di akhirat, ya. Tatkala dia bersabar dan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik tatkala mendapatkan musibah, di antaranya tadi kalimat istirja. Kemudian yang kelima, faidah yang kelima dari potongan hadis di atas, bahwa sabar adalah sikap yang tepat tatkala menghadapi segala macam musibah. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa tatkala sesuatu telah terjadi, bisa tidak kita kembalikan? Bisa ditarik kembali ataukah tidak? Ada yang kehilangan orang yang dicintainya, ada yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Kira-kira bisa nggak dihidupkan kembali?
takut semuanya, lari semuanya kalau hidup lagi. Maka tidak bisa. Yang telah terjadi tidak bisa ditarik kembali. Sehingga sama saja kita mau marah-marah, kita mau emosi, mau banting-banting, sobek-sobek baju, pukul-pukul wajah, bisa nggak kembali lagi? Tidak. Maka pilihan bagi orang yang mendapati musibah dua. Kalau dia tidak sabar maka mendapatkan dosa, kalau sabar maka mendapatkan pahala. Tinggal pilih mana. Maka tentunya orang yang beriman, dia akan memilih untuk bersabar. Karena sama saja, mau sabar tidak sabar, sama saja tidak bisa kembali apa yang sudah terjadi. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi li ta'tiyannaha. Kemudian putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus lagi utusan tersebut dengan bersumpah agar beliau datang kepadanya. Kemudian faqama wa ma'ahu Sa'd ibn Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijal radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat yang lainnya datang. Betul-betul datang atas undangan yang telah disampaikan. Farufi'a ilaihi as-sabi, lalu anak yang sakit itu diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat anak yang sakit yang dikatakan sudah sakratul maut. Fa'aq'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqa fafadat ainah. Tatkala diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anak yang sedang sakit tadi, kemudian didudukkan di pangkuan beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar kala itu nafas anak tadi itu tersengal-sengal, susah bernafas. Bagaimana gambarannya orang yang sedang sakratul maut ketika bernafas? Seperti bernafas melalui lubang jarum. Coba sekarang dipraktekkan. Tarik nafas panjang-panjang, kemudian keluarkan sedikit-sedikit. Sesak nggak dada? Sesak nggak dada? Bayangkan bagaimana tatkala hanya mampu bernafas, seakan-akan bernafas dari lubang jarum. Itulah kondisi sakratul maut. Sakit. Ya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, kelak setelah itu ia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Jalla wa'ala. Jadi kondisi tersebut anak kecil, anak-anak bernafas tersengal-sengal dalam kondisi sakratul maut, itulah yang membuat Nabi SAW menangis, meneteskan air mata. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Ada apa ini? Kenapa engkau menangis? Maka Nabi SAW mengatakan, "Hadhihi rahmatun ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadihi." Ini adalah bagian daripada rahmat yang Allah tempatkan kepada hati-hati orang-orang yang beriman, hamba-hambanya. Syahid daripada atau faidah dari hadis ini bahwa menangisi orang yang meninggal dunia bukan bagian daripada meratapi yang dilarang dalam agama. Nabi SAW menangis tatkala ditinggalkan oleh putranya. Dalam arti menangis tatkala ada orang yang meninggal dunia, sedih atas kejadian tersebut bukan bagian daripada ratapan yang terlarang. Ratapan yang terlarang adalah tatkala dia menangis sejadi-jadinya, kemudian sampai memukul-mukul wajah, sampai merobek-robek bajunya. Dan yang seperti ini ada disebabkan karena cinta kepada orang yang meninggal dunia terlalu berlebih-lebihan, yang pada akhirnya tatkala ditinggalkan hampir gila. Ini dilarang dalam agama Islam. Bersedih, menangis boleh, tidak menafikan atau tidak menjadikan hamba meratapi selama dalam batasannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Maka ingat tadi faidah yang berkaitan dengan bab bahwa tatkala kita berhadapan dengan musibah, mendapati musibah, kita sadar bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa ditarik kembali. Maka hanya dua pilihan bagi orang yang beriman. Kalau dia sabar, dia mendapatkan pahala. Jika tidak, maka akan membuahkan dosa. Wallahu ta'ala alam bissawab. Demikian kiranya bisa Ustaz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.